Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halimatul Sadia dari semester 6 kelas PGMI 6D. Saya akan memaparkan hasil dari jawaban UAS mata kuliah STEM saya yang diampu oleh Ibu Nur Atiqah MPD. Jawaban dari studi kasus pertama. Untuk soal nomor 1 itu, analisis penyebab kegagalan alih pengetahuan dari media video ke kegiatan praktik itu sebanyak 70%. Siswa itu gagal merakit sistem roda gigi. Hal ini tuh menandakan terjadinya kegagalan alih pembelajaran. Artinya, wawasan dan pengetahuan yang didapatkan itu saat menyaksikan materi dalam bentuk video itu tidak berhasil diterapkan saat siswa harus melakukannya secara langsung. Kondisi ini tuh dipicu oleh adanya kesenjangan pada cara berpikirnya siswa. Dan adapun uraiannya sebagai berikut. Yang pertama itu perbedaan antara pengamatan pasif dan pembuatan secara aktif. Saat menonton video, siswa itu tidak hanya bertindak sebagai pengamat yang tidak terlihat langsung. Mereka itu hanya melihat bagaimana roda gigi itu berputar, namun tidak dilibatkan dalam proses untuk menentukan cara pemasangan yang tepat. Dan sebaliknya, saat merakit secara mandiri, siswa itu dituntut untuk berpikir aktif. Mereka harus memutuskan posisi peletakan roda gigi, kaitan antara komponen, serta memprediksi dampak yang muncul jika gigi itu berbeda. Kemampuan berpikir seperti ini tuh tidak dilatihkan saat pembelajaran lewat video tersebut, sehingga siswa itu mengalami kesulitan saat diminta penyusunan sendiri. Dan yang kedua, adanya perbedaan antara tampilan visual dan pemahaman konsep siswa. Video animasi menampilkan gerakan roda gigi dengan cara yang menarik dan berjalan cepat. Akibatnya perhatian siswa itu lebih berpusat pada tampilan gerakan yang terlihat saja, bukan pada prinsip dasar ilmu pengetahuan yang ada di baliknya. Hal ini tuh menyebabkan siswa hanya paham bahwa roda gigi itu bisa berputar, namun belum mengerti konsep yang pentingnya, konsep yang ada pada hal tersebut. Ketiga, perbedaan antara kondisi ideal dan keadaan sebenarnya. Dalam tayangan video animasi, itu bentuk roda gigi ditampilkan sempurna. Ukurannya itu sangat tepat dan berfungsi dengan baik tanpa hambatan. Berbeda halnya dengan kondisi nyatanya, kondisi realnya, di mana roda gigi itu hanya dibuat dari bahan kardus, memiliki keterbatasan antara lain ukuran yang tidak presisi, terus kemungkinan kesalahan dan penentuan posisi pemasangan, terus tingkat kegesekan yang cukup besar. Terus karena belum terbiasa menghadapi kondisi-kondisi tersebut dalam pembelajaran lewat video, siswa itu kesulitan menyambungkan teori yang dilihat dengan praktik yang sedang dilakukannya. Dan yang terakhir itu perbedaan antara pengetahuan informasi dan pengetahuan prosedur. Media video itu hanya memudahkan siswa untuk mengetahui informasi dasarnya, misalnya apa itu roda gigi, namun tidak melatih mereka mengenai langkah-langkah teknis pelaksanaannya, misalnya itu bagaimana cara merakit roda gigi dengan benar. Terus akibatnya siswa itu hanya memiliki pengetahuan berupa informasi saja, namun belum mengetahui tahapan kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas rekayasa tersebut. Dan untuk jawaban soal nomor 2, perbedaan karakteristik media video dan media nyata dalam pembelajaran STEM. Yang pertama itu kemampuan mengubah variabel percobaan. Media video kemampuan untuk mengubah atau mengatur ulang variabel percobaan sangat terbatas karena seluruh kondisi dan skenario sudah ditetapkan oleh pembuat video. Siswa itu hanya bisa melihat hasil dari perubahan yang terjadi, tetapi tidak bisa mencoba mengubahnya sendiri. Contohnya, siswa hanya melihat bagaimana roda gigi besar dan kecil itu berputar, namun tidak diberi kesempatan mengganti ukuran roda untuk melihat dampaknya pada kecepatan. Media nyata, penggunaan benda nyata
memungkinkan siswa itu melakukan percobaan secara langsung. Siswa diberi kebebasan untuk mengganti ukuran gigi, terus mengubah jumlah gigi yang dipasang, terus menggeser posisi letak roda, dan mengamati secara langsung perubahan yang terjadi pada kecepatan putaran roda tersebut. Dan yang kedua, adanya tanggapan langsung. Pada media video, respon atau tanggapan yang diberikan itu bersifat satu arah saja apabila siswa salah menangkap makna atau salah memahami konsep. Media video itu tidak mampu mendeteksi kesalahan tersebut, apalagi memberikan perbaikan secara otomatis. Dan pada media nyata memberikan respon atau umpan balik secara langsung melalui pengalaman yang dirasakan sendiri. Sebagai contoh, jika roda gigi dipasang dengan posisi yang salah, maka sistem tersebut itu tidak akan berputar. Dan jika ukuran roda diganti, maka kecepatan putaran pun akan berubah. Kesalahan yang terjadi langsung itu terlihat dampaknya, sehingga siswa bisa segera melakukan perbaikan atas usahanya sendiri. Dan yang ketiga itu ada pengalaman melalui berbagai indera. Dari media video hanya melibatkan dua indera utama, yaitu penglihatan dan pendengaran. Pembelajaran yang terjadi itu cenderung bersifat abstrak karena siswa itu hanya melihat gambaran atau tiruan dari benda aslinya. Dan untuk media nyata melibatkan lebih banyak indera manusia, antara lain melihat bentuknya, terus menyentuh dan memegang benda tersebut, terus menggerakkan komponen secara fisik, dan merasakan tekstur dan wujud benda tersebut. Pengalaman yang melibatkan banyak indera ini sangat membantu anak usia 10-11 tahun sesuai teori perkembangan kognitif biasa. Anak di usia ini masih berada pada tahap operasional konkret, sehingga pemahaman mereka itu akan suatu konsep ilmu pengetahuan itu menjadi lebih kuat dan tertanam dengan baik. Dan selanjutnya yaitu jawaban dari studi kasus kedua. Untuk soal nomor 1, itu 3 keterbatasan utama media poster dalam pembelajaran sistem dinamis siklus air, yaitu keterbatasan menjelaskan hubungan sebab akibat antar tahapan. Siklus air adalah sistem yang bergerak dan saling berhubungan, di mana setiap kejadian itu menjadi penyebab dari kejadian selanjutnya. Contohnya, panas matahari memicu penguapan. Uap air yang terbentuk akan mengalami pemadatan, dan proses tersebut akhirnya menghasilkan curah hujan. Pada media poster, seluruh tahapan digambarkan sekaligus dalam bentuk gambar yang akibatnya siswa hanya melihat urutan langkah-langkahnya secara visual, namun tidak menangkap keterkaitan sebab akibat yang ada di balik setiap peristiwa tersebut. Siswa jadi hafal nama-nama prosesnya, tetapi tidak paham alasan mengapa proses itu bisa terjadi. Dan yang kedua, keterbatasan menunjukkan faktor yang mempengaruhi kecepatan proses. Laju terjadinya siklus air itu sangat bergantung pada berbagai kondisi lingkungan, seperti suhu udara, beberapa terang sinar matahari, tingkat kelembapan, serta luas permukaan sumber. Dan kelemahan poster itu adalah tidak mampu memperlihatkan bagaimana perubahan pada faktor-faktor tersebut bisa mengubah kecepatan penguapan atau pembentukan awan. Hal ini tuh membuat siswa beranggapan bahwa siklus air itu berjalan dengan cara yang sama dan tidak berubah dalam kondisi apapun. Dan yang ketiga itu keterbatasan menggambarkan perubahan seiring waktu. Siklus air itu berlangsung secara terus-menerus dan memerlukan waktu dari satu tahap ke tahap berikutnya. Sementara itu, poster hanya menampilkan satu kondisi tertentu dalam bentuk statis. Oleh karena itu, siswa itu tidak bisa mengamati perubahan bertahap, seperti saat air berubah menjadi uap, proses terbentuknya awan, terus jatuhnya air hujan hingga berkumpulnya kembali ke sumbernya. Untuk soal nomor 2, analisis kesalahan perancangan pembelajaran oleh guru. Terdapat kesalahan dalam pemilihan media ajar yang dilakukan guru karena sarana yang dipilih untuk siswa itu tidak sesuai dengan pembelajaran yang berbasis STEM. Tujuan dari aspek rekayasa menuntut siswa untuk mampu mengenali masalah, menganalisis apa yang dibutuhkannya, menyusun rencana penyelesaian, hingga menguji hasil karya yang dibuat. Namun guru itu tidak hanya mengandalkan poster sebagai satu-satunya sumber informasi utama. Kesalahan asumsi pertama itu menganggap pengamatan sama dengan pemahaman.
guru itu beranggapan bahwa cukup dengan melihat ilustrasi siklus air, siswa itu akan otomatis mengerti konsep ilmiah di dalamnya. Padahal anak-anak di kelas 3 SD masih berada pada tahap operasional konkret. Artinya mereka itu memerlukan perlakuan langsung atau peragaan langsung dalam kegiatan praktek tersebut. Dan kesalahan asumsi kedua itu menganggap gambar itu bisa melatih kemampuan merancang siswa. Keahlian dalam bidang rekayasa atau teknik itu tidak bisa terbentuknya hanya dengan melihat gambar saja atau video saja. Agar kemampuan itu tumbuh, siswa itu harus diberi kesempatan untuk mencoba-coba bahan yang ada, bereksperimen gitu, dan menilai hasil karya mereka sendiri. Karena tahapan ini tuh tidak dilakukan, hasil karya siswa itu akhirnya hanya sekedar meniru bentuk yang ada di gambar, bukan hasil pemikiran atau rancangan mereka sendiri. Terus kesalahan asumsi ketiga, menganggap seluruh informasi pada poster akan dapat dipahami. Poster yang terlalu padat, detail, dan penuh warna justru bisa memicu kelebihan beban informasi bagi siswa. Akibatnya, perhatian siswa itu lebih berpusat pada keindahan gambar atau bentuk benda yang ada, bukan pada prinsip ilmiah yang seharusnya dipelajari. Dalam kasus ini, siswa itu lebih fokus meniru bentuk botol yang bergambar dan tidak memahami bagaimana cara kerja alat penampung air hujan dikaitkan dengan prinsip siklus air yang dipelajari. Saya cukupkan untuk jawaban dari soal UAS ini. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.